الحمد لله الممتنع عن تمزيل الأفكار الخاطرة المرتفع عن تحصيل الآزرة العالم بوجب قلب أزارة الخاطرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأحمده على يده البيضاء المتقاطرة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات الباهرة وفضله على المقامة الفاهرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه النجوم الزاهرة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami As-Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini kita sama-sama berwasiat kepada diri kita masing-masing agar kita selalu senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebab dengan bekal iman dan takwa itulah kita akan mendapat keselamatan baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Salawat dan salam marilah selalu senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan pengikut hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajul 'ala ad-dini khalili, falyanzur ahadukum man yakhalli." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang di atas agama kawannya. Hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa yang hendak kita jadikan teman, dengan siapa kita jadikan kawan dan sahabat. Nabi sudah ingatkan agar kita menjadi umat yang selalu mawas diri, pandai berkawan dan juga pandai memilah dan memilih teman persahabatan. Mana teman yang bisa membawa manfaat buat kita, bukan dalam manfaat ekonomi, tapi manfaat untuk kita dekat kepada Allah Jalla Jalaluh, atau teman, kawan, sahabat yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wa yawma ba'du zalim 'ala yadayhi liyaqul ya laita. Dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim menggigit dua tangannya kemudian berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasulullah. Banyak orang-orang yang zalim yang ketika dia telah meninggal dia baru sadar, kenapa dulu dia tidak mengambil jalan bersama Rasulullah SAW. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan dan rintangan. Karena itu di kesempatan Jumat yang mulia ini, di waktu yang singkat ini, marilah kita sama-sama renungin introspeksi diri kita. Selain kita beribadah wajib kepada Allah, sholat 5 waktu kita, ibadah langsung kita kepada Allah, termasuk cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, pandai dalam memilih sahabat dan kawan dalam berjuang sehari-hari. Kenapa? Karena banyak orang-orang di luar sana yang hancur, terjerumus ke dalam jurang kemungkaran, kehancuran, kezoliman, kemungkaran, kemaksiatan, yang karena salah memilih kawan dan sahabat. Apalagi di zaman yang penuh fitnah saat ini, di mana tantangan yang luar biasa, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, sayati 'alan nasi zamanun butunihim alayhum wa nisa'uhum qiblatuhum wa dinaruhum dinuhum wa syarafuhum mata'uhum. Rasulullah SAW mengingatkan, akan datang suatu masa di mana perut-perut mereka menjadi Tuhan bagi mereka, perempuan-perempuan mereka menjadi kiblat bagi mereka, dinar, uang mereka menjadi agama bagi mereka, kehormatan mereka terletak pada kekayaan mereka,
la yabqa minal iman illa ismuhu wa minal islam illa rasmuhu. Waktu tidak tersisa dari iman kecuali namanya saja, dan tidak tersisa dari Islam kecuali hanya ibadah ritual saja. Wala minal Quran illa darsuhu, dan tidak tersisa dari Al-Quran kecuali hanya sebatas kajian atau majelis ilmu saja. Masjid-masjid mereka makmur, akan tetapi hati mereka kosong. Ulama-ulama mereka menjadi makhluk yang paling buruk di permukaan bumi. Kalau terjadi zaman seperti itu, kata Nabi Muhammad SAW, hina ibtalahumullah bi arba'il hisal. Kalau terjadi zaman seperti itu, kata Nabi, maka mereka akan mendapati perkara ketika uang, harta, tahta, jabatan, dan perut mereka dijadikan kiblat mereka, Tuhan mereka, sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau terjadi zaman seperti itu, maka Allah akan menurunkan 4 perkara. Yang pertama, jauharul minal sultan wa qahatul minaz zaman wa zulmun min ullatil hukam. Kekejaman para penguasa, kekeringan pada masa, kezoliman para pejabat, ketidakadilan para hakim. Makanya tidak salah kalau kita lihat saat ini bagaimana keadaan yang begitu sulit di era paceklik, mencari uang dan harta sangat sulit. Apa-apa begitu dimahal-mahalkan, semua pajak naik, kebutuhan pokok naik, rakyat dicekik dengan kebutuhan pokok yang begitu besar biayanya, dengan pajak yang menjulang tinggi, menaikkan segala macam seenaknya. Tapi di saat yang sama justru yang Nabi sudah ingatkan, akan muncul kekejaman para penguasa dan kezaliman para pejabat. Betapa tidak kita rakyat dicekik, tapi mereka dimanja, diberikan asuransi, jaminan kehidupan, dinaikkan gaji tunjangan yang sangat tinggi, diberikan fasilitas yang mewah, di mana fasilitas dan harta mereka para pejabat tersebut hadir dari tangan perasan, tetesan keringat rakyat yang diperas dari bawah, dari mulai listrik naik, BBM dipersulit, dinaikkan, subsidinya dihilangkan, dan semua segala macamnya mereka menikmati dari hasil uang rakyatnya sendiri. Semua ini kenapa? Karena banyak yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah di kesempatan Jumat yang mulia ini, yuk mari kita pandai dalam memilih kawan. Jangan kita jadikan kawan orang-orang yang jauh, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Carilah kawan yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kawan yang dengan gampang menyembah dunia, lupa lalai kepada Allah, ada kawan yang justru ketika kita berteman, bersahabat, bersilaturahmi, kita justru jauh dari Allah, tinggalkan kawan tersebut. Carilah kawan dan sahabat yang justru membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini benar-benar dipegang oleh umat masing-masing, sebagaimana khatib tadi ingatkan, tingkatkan iman dan takwa kita makin baik, mencapai derajat takwa yang baik, insya Allah kezoliman dan kesusahan kemungkaran ini akan segala hilang. Kenapa? Karena orang-orang akan takut kepada Allah, rakyatnya akan rajin beribadah, umatnya akan rajin beribadah karena takut kepada Allah. Para pejabatnya juga pun akan amanah, tidak mau menerima fasilitas mewah untuk mencekik rakyatnya, sebagaimana khalifah dalam Islam Umar bin Abdul Aziz yang sangat sederhana, bahkan untuk memakai lilin dalam rumah tangganya dia tidak mau menggunakannya karena untuk kepentingan keluarga, dia mau gunakan fasilitas negara saat itu untuk kepentingan dia bersama rakyatnya. Ini menjadi penting, teguran buat kita semua. Kalau ini tidak dirubah, mustahil bangsa ini akan baik dan maju selamanya. Mustahil kita akan bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau keimanan dan ketakwaan tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama. Jikalau sekiranya penduduk langit dan negeri ini beriman, benar-benar bertakwa, mau menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangannya, benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam, bukan prinsip syariat kufar, bukan prinsip syariat barat yang jauh dari Allah, atau prinsip syariat komunis atau negeri-negeri lain yang jauh dari Allah.
Kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, pasti kata Allah, aku akan limpahkan berkah dari langit dan bumi. Namun kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, jangan salahkan kalau Allah selalu azab, baik bencana alam maupun kesulitan dan keadaan. Kenapa? Karena rakyatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum khatib tutup kesempatan Jumat ini, marilah yuk sama-sama kita introspeksi diri. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Dekatkan diri kita kepada Allah, jauhkan perbuatan kemungkaran dan kezaliman, dimulai dari diri kita sendiri, taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إكراما لمن يحمد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى مصابه الغرار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين ولبي خير أهل الدارين خصوصا على سيدنا أبي بكر الصديق أبي حفص عمر الفاروق ولا زوج عثمان ذي النورين ولا من عم الغالب وباب العلم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ولا ستات البقين رضي الله عنهم أجمعين ولا سيد شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين ولا بقية الصحابة أجمعين ولا تبن بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الأفعال المتقدمين والأئمة المهديين والعلماء الراشدين واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا إن الإسلام والمسلمين اللهم ارحم الشهداء في سائر البلدان المسلمين أجمعين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر في فلسطين وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر صهيون الإسرائيل والمنافقين اللهم انصر من نصر الدين محمد اللهم يا الله يا عزيزا يا كريم أكرم هذه الأمة عزيز ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة